Forkom Jurnalis Nahdliyin FJN menggelar tasyakuran harlah keempat di Arkansas Coffee and Roastery. Dalam kesempatan itu juga digelar doa dan tahlil untuk keluarga besar FJN yang telah wafat. Ketua Umum FJN, Muhammad Didi Rosadi mengungkapkan perjalanan perkumpulan ini tidak lepas dari anggota, pengurus, dan keluarga besar FJN. Karena itu FJN tidak melupakan jasa mereka yang telah lebih dulu meninggalkan dunia. Ketua Umum FJN menyampaikan FJN adalah wadah bagi jurnalis yang berlatar belakang NU. Ya, hari ini tanggal 13 Mei 2024, kawan-kawan Forkom Jurnalis Nahdliyin merayakan hari lahirnya yang keempat. FJN adalah wadah bagi para jurnalis yang berlatar belakang NU, yang secara amaliyahnya NU sebagai Nahdliyin berhimpun di sebuah wadah yang bernama Forum Komunikasi Jurnalis Nahdliyin yang disingkat Forkom Jurnalis Nahdliyin atau FJN. Pihaknya juga menyampaikan selama 4 tahun FJN telah melakukan beberapa kegiatan seperti kegiatan di bidang jurnalistik, sosial, dan lainnya. Selama 4 tahun ini banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu yang terkait kegiatan jurnalistik maupun kegiatan sosial dan keagamaan. Dede selaku Ketua Umum FJN menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dengan FJN. Sampai hari ini FJN sudah terbentuk di beberapa daerah di Jawa Timur, tapi kita berkonsentrasi di Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Untuk hal yang keempat ini, FJN mengambil tema menebarkan narasi positif menuju gerakan intelektual pers. Sejauh ini kami juga berterima kasih atas support dari para sahabat-sahabat NU. Selama ini kita bisa bersinergi seperti hari ini di Harlah FJN. Kita disupport oleh Gus Fauzi Priyabodo yang merupakan Ketua LPNU Jawa Timur. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dalam acara Harlah FJN ini, beberapa anggota menyampaikan harapan-harapan agar FJN lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk ini newcomer ya, pendatang baru. Jadi dia di tengah-tengah teman-teman NU ini sebenarnya saya senang sekali bisa bergabung, karena saya juga nggak bisa menduga bisa bergabung dengan teman-teman dari jurnalis NU ini. Saya kepinginnya sih simpel aja, teman-teman Forkom Jurnalis ini selama ini kan sudah dekat dengan pimpinan dari Nahdliyin ya. Jadi emang selama ini memang fokusnya ke situ, apa memang tidak melebar ke yang teman-teman yang lain, yang misalkan dari Muhammadiyah atau mungkin dari organisasi yang lainnya gitu. Jadi tidak terpaku dari Nahdliyin. Ini cukup memotivasi buat kita yang wartawan yang lontang-lontung gaji gak jelas kan gitu kan, ketika FJN ini punya rumah dan kemudian programnya itu bisa kita jalankan bersama dan kita nikmati bersama, ini kan luar biasa sih. Bagus lah saya dengar program-program dari ketua ini, termasuk kemudian bikin banyak pelatihan, bikin event program ya, literasi ke-NU-an ya, literasi jurnalistik ke NU itu bagus. Kalau realisasi itu bagus itu. Jadi fungsi FJN di NU sendiri kan
kerasa gitu kan, di pondok pesantren, di sekolah-sekolah itu hadir gitu, itu bagus. Kalau soal anggota saya pikir kita harus selektif ya, anggota harus selektif betul. Kalau nggak selektif rawan lah, semakin banyak orang itu kapal semakin gampang tenggelam kalau memang logistiknya nggak kuat. Jadi emang harus hati-hati. Kalau mengalimnya harus hati-hati berarti. Ya, jadi kalau kuenya itu cukupnya buat 10 dulu nggak apa-apa. Kalau kuenya nanti kira-kira sudah bisa nambah ya kita tambah. Kita idealnya seperti apa gitu aja. Setelah beberapa tahun FJN ada dan eksis ya, alhamdulillah bahwa keberadaannya ini yang nggak disangka. Ternyata kita ini bisa kumpul-kumpul nggak hanya 1-2 tahun, ternyata masih eksis sudah hampir kelima ya Bang Tio. 4 menuju kelima. Sebentar lagi setengah dekade dong. Ya. Setengah dekade. Ya alhamdulillah kita bahwa organisasi ini tetap ada dan tetap eksis. Dan untuk penambahan anggota tadi ya saya setuju dengan Mas Rosi dan juga Mas Ali. Kalau dari Mas Rosi kan tidak ada kayak penjaringan ya. Kalau Mas Ali mengatakan harus selektif ya. Nah, saya ini menemukan semacam sebuah solusi penambahan tapi selektifnya mana ya? Caranya kita kayak kalau melamar kerja itu kamu dapat rekom dari siapa ke sini. Nah, kalau sudah ada password rekom dari siapa kan paling tidak itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalnya saya dapat rekom dari Mas Rosi. Nah, nanti yang bersangkutan Mas Rosi kita tanya, Mas Ros benar tak merekom bulan ini untuk masuk ke sini? Kalau Mas Rosi mengatakan memang benar ya sudah lah, berarti di bawah tanggung jawab Mas Rosi gitu. Nah, sementara itu saja ya. Terima kasih juga untuk Bang Dide yang sudah mau jadi ketua dan terus mengadakan berbagai macam kegiatan untuk organisasi ini, karena terus terang kalau kita juga belum tentu bisa untuk membuat berbagai macam kegiatan seperti ya kayak awat ataupun apa. Cuman apa yang ingin sampaikan saya sebenarnya sudah tersampaikan oleh Mas Marjuki soal waktu misalnya. Saya tadi juga sudah nyoba datang terlambat karena sudah tahu jam FJN, tapi ternyata Mas kadang sederhana, tapi kan kita tidak bisa beraktivitas yang lain juga terganggu juga akhirnya kan. Dan tapi yang jelas tidak apa-apa lah. Mas Didai sebenarnya sudah luar biasa ya, sabar menampung aspirasi teman-teman dan juga kritiknya. Itu kan tidak mudah. Mungkin kalau saya jadi ketua dikritik sudah kita garapmu kan gitu. Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan kita tetap kompak, solid, dan mungkin ke depan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan utamanya mungkin membantu pemberitaan NU baik secara struktur ataupun juga kader dan tokoh-tokoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah panas saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di sini. Jadi memang dari rekam jejaknya saya nggak tahu apakah yang pertama kali atau yang kedua kali ketika saya ikut rapat yang di gedung PCNU Bang. Itu kedua kan ya? Itu kedua. Mungkin kedua ya. Tetapi paling tidak saya bisa menyaksikan langsung bagaimana proses berdirinya FJN dari awal, paling tidak dari embrio lah, dan sampai kepada bahwa perkumpulan ini atau harakah ini bisa berdiri menjadi organisasi formal dengan hadirnya badan hukum yang sudah selesai di proses beberapa waktu yang lalu. Nah, tentu karena di sini yang awalnya tidak formal menjadi formal, maka keberadaan visi dan misi itu menjadi keharusan. Karena itulah maka untuk menjaga supremasi FJN ini penting sekali menjadi tugas kita bersama adalah citra dari FJN.
Jadi memang embrionya dari sahabat-sahabat yang selama ini eksis di dunia jurnalis. Kemudian kita berkumpul dan membentuklah suatu perkumpulan yang kita sebut dengan FJN. Dan ini memang hal yang natural sebagai makhluk sosial. Dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa karena kita sudah berada di usia yang keempat menjelang 5, tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi, termasuk juga mungkin ada beberapa orang yang melihat FJN ini sudah besar atau sedang berkembang. Ada orang yang berusaha agar diajak bergabung, atau paling tidak sekedar mendompleng terhadap kebesaran FJN. Nah, karena itu konsistensi terhadap ide awal berdirinya FJN itu sangat penting. Jangan sampai nanti FJN ini tercoreng namanya gara-gara ada beberapa orang yang berusaha ingin diangkat namanya juga melalui perkumpulan ini. Saya dengan tegas mengatakan bahwa ini NU. Maka orang yang bukan NU dari awal hanya untuk kepentingan betul, lalu berusaha agar di-NU-kan. Apalagi mereka ini yang sudah punya track record atau sejarah yang bisa di tracing jejak digitalnya yang berseberangan dengan NU, itu sangat penting bagi kita untuk menjadi perhatian bersama. Artinya secara sederhana kita harus menjaga citra FJN ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya apakah kita ini akan menjadi organisasi yang eksklusif atau yang terbuka untuk siapapun? Itu penting sekali juga kita bahas bersama-sama. Banyak usulan tadi dari Mas Rosi, kemudian dari Cak Ali dan Om Juki ini, bagaimana seharusnya kita menambah anggota. Kalau bagi saya memang organisasi harus seperti itu. Tinggal polanya ini mau dibuat seperti apa, mari kita sepakati bersama. Saya sedikit sepakat, bukan semuanya ya, dengan usulan Cak Ali itu. Ini dalam rangka menjaga eksklusivitas organisasi kita ini. Karena bagaimanapun banyak orang yang akan tertarik untuk bergabung dengan FJN. Saya sedikit sepakat dengan itu, terutama ketika ada usulan kita harus menambah sayap-sayap ke kabupaten kota di Jawa Timur. Itu sangat penting sekali. Tetapi yang saya ingin katakan juga bahwa kalau kita menjadi organisasi yang eksklusif, itu kan sudah sangat berbeda jauh dari semangat NU. NU kan tidak seperti itu. Tetapi alasannya bagus karena eksistensi FJN selama ini sudah banyak diakui oleh masyarakat. Mungkin ada orang yang berusaha agar juga diikutkan dengan kegiatan FJN. Nah, ibarat tadi kue, kalau cuman kuenya sedikit, nanti yang mau mendapatkan banyak, ini kan nggak proporsional jadinya. Misalnya. Tetapi sekali lagi, kalau eksklusif itu kesannya nggak bagus juga untuk organisasi. Nggak ada regenerasi nanti pada akhirnya kan. Nah, ini mungkin kita bahas bersama-sama secara serius nanti polanya seperti apa. Apakah dibuat eksklusif atau merakyat dan apalah namanya, itu kita mungkin di kesempatan yang lain mungkin ya Bang ya, karena setelah ini masih ada agenda yang buat efek kejut gitu bahasanya ya. Saudara ketua kemarin efek kejut trombek. Tapi mudah-mudahan nggak jantungan aja kita ya. Jadi itu saja harapannya, dan harapan yang lain perbanyak agenda lah ke depan ini. Oh iya.
Mari pendaftaran cabut-cabut insya Allah pakai hari. Perbanyak agenda kedepannya, dan yang tidak jelas ya dijelaskan. Kalau memang terpaksa tidak jelas ditinggalkan saja. Mutu nih masuk mutu. Sedikit bercerita, pas hari ini itu saya dijabri oleh salah satu anggota FJN dulu gitu. Dulu awal-awal berdiri FJN, saya kira awal-awal itu pasti masa yang sulit gitu kan. Kita perlu menjelaskan terkait berdiri FJN, kemudian visi FJN, kemanfaatan dan eksistensi itu kan. Pada fase-fase awal itu kita sempat mendapatkan pertentangan yang sangat luar biasa, dan itu pun malah dari internal NU gitu kan. Ada beberapa internal NU yang menentang kehadiran FJN karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya yang intinya bukan representatif dari NU. Terus kemudian ini juga akan menyaingi beberapa lembaga NU. Akhirnya keluar atas. Tapi hari ini saya dijabri lagi, katanya saya menyadari kemanfaatan FJN dan mau bergabung lagi gitu kan. Berarti ini apresiasi gitu kan kepada kita yang awalnya dulu tidak percaya, terus sekarang mau bergabung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Gak tahu ya apa yang harus disampaikan, tapi jujur kehadiran FJN dulu itu sebelum aku tahu kan, aku sempat kaget kan. Ono forum ini kira aku. Artinya dari namanya pun sebenarnya tidak ditambah NU, namanya sudah besar kan gitu. Apalagi ada NU lebih besar kan gitu, sehingga mengagetkan kan gitu. Iki siapa di area-area kan gitu. Akhirnya coba aku cari-cari informasi, ternyata kuala area-area kan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa forum ini sebenarnya bagus kalau diseriusi. Itu sangat bagus sekali, karena gini, karena Nahdien itu kan sebenarnya dari segi pendidikan kan kurang kan itu, beda dengan ormas yang lain. Maka dari itu kehadiran FJN ini sangat diperlukan. NU itu kan lebih banyak yang kultural. Itu lebih banyak kalau kita gali, kemudian kita manfaatkan, kita maksimalkan, itu lebih banyak. Jadi NU itu yang lebih banyak itu tidak hanya dari Trah Gus Kiai kan gitu, enggak, tapi di lingkungan kita sekitar itu banyak. NU yang deledek, NU yang cair itu banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau FJN ini kan satu tempat untuk mengakomodir itu kan gitu. Itu yang satu yang harus sebenarnya harapan saya kan untuk dilakukan oleh FJN. Dari segi pendidikan, mereka pemberdayaan, baik dari konteks pemberdayaan jurnalis, bagaimana cara sekarang kan eranya era digital kan gitu. Jadi bagaimana kelompok-kelompok masyarakat Nahdien kultural ini kan perlu diberdayakan oleh kelompok-kelompok FJN kan. Cukup menarik kan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sudah besar ini, bagus ini kan gitu, jangan nanti istilahnya, kalau aku boleh ngomong, jangan terjebak dalam konteks politik. Karena kalau terjebak dalam konteks politik akan pecah kalian kan gitu. FJN akan pecah karena nggak sama. Wong kita yang hadir di sini aja nggak sama kok minumnya, ada yang es teh kopi, ada yang teh kan gitu. Tidak bisa. Maka dari itu harus ini teman-teman FJN harus kuat berpuasa kan gitu. Kuat berpuasa, mempertahankan ideologisnya kan gitu. Ini NU ya NU netral kan gitu. Jangan terjebak dalam politik praktis, apalagi mendekati tadi disinggung mendekati pilkada kan gitu. Jangan secara organisatoris mungkin nanti akan hancur kan gitu. Tapi kalau secara individu ya monggo. Misalkan Marzuki dukung si A, kemudian ini dukung si B, dukung Bu Risma aja deh maju. Ya kan masalah kan gitu. Pokoknya no iklan kan gitu. Yang penting kan itu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yon Samudra ya, mengucapkan selamat hari ulang tahun ya, begitu ya. Yang keempat untuk Forkom Jurnalis Nahdliyin. Semoga di 4 tahun ini FJN yang dimotori oleh Mas Dide bersama dengan teman-teman ini bisa memberikan sebuah hal yang positif kepada kita semuanya, baik itu di kalangan jurnalis ataupun juga untuk masyarakat luas. Saya kira itu yang saya sampaikan secara formalnya. Nah, sebenarnya gini Mas Dide juga teman-teman, saya mengucapkan terima kasih karena memang ini sebuah gebrakan yang sangat luar biasa sekali. Karena dengan adanya action, saya itu sebenarnya FJN dikasih tahu sama Mas Dide gitu ya. Karena apa sih? Mas Dide ini kan pernah bersama-sama sinau bareng begitu ya Mas Dide sama saya terkait dengan pelatihan penyiar radio ya, kalau nggak salah demikian ya Mas Dide ya. Dan saya banyak sekali diskusi-diskusi dan kemudian ada hal-hal yang bisa istilahnya bahasa kita dimainkan dan sebagainya. Dan itu akhirnya saya mengenal, sudah lama saya nggak ketemu sama Mas Dide ini, ketemunya di kala itu. Mungkin Allah ngasih pertemuan ini sangat luar biasa sekali sampai saya bisa hadir, dan semoga saja dengan sebuah pertemuan yang sangat erat ini tentu bahwa nawaitu saya adalah nawaitu silaturahmi, karena dengan silaturahmi ini akan memperpanjang usia kita. Benar nggak? Benar ya? Amin, amin. Bapak Nasir ya benar ya? Nggak tahu ya? Alhamdulillah. Saya kira sih seperti itu. Yang terpenting adalah pengertian kita aja. Kalau memang kita sebagai seorang, sebenarnya saya juga nggak terlalu ini banget ya, pinter banget soal organisasi karena sudah lama banget saya nggak berkecimpung dalam sebuah organisasi mulai SMA itu ya. Karena memang SMA itu saya getol-getolnya di Youth Association apa ya IRM ya waktu itu ya. Muhammadiyah dulu, IRM dulu, karena SMA saya di Muhammadiyah. Tetapi kenalan saya di teman-teman Nahdliyin itu banyak sekali gitu, sehingga hal-hal yang seperti ini nih cukup sangat bagus sekali, apalagi Anda selaku seorang jurnalis, di mana jurnalis itu memiliki sebuah peran yang sangat besar, dan tanpa ada dari tulisan tangan Anda, kita semuanya tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu akan adanya informasi yang ada di luar, ada ini itu nggak akan tahu gitu ya. Karena memang kala itu saya sudah off, meninggalkan segala sesuatunya, saya konsen pada karir. Alhamdulillah ketika saya bertemu dengan Mas Dide, dikenalkan dengan FJN, terus ada sesuatu hal yang positif di situ. Karena dengan positifnya itu kita bisa mengembangkan gitu. Di sini ada pengembangan, mungkin kalau saya sebagai bukan saya sebagai menyodorkan gitu ya, saya punya skill tidak seperti menulis Anda gitu ya, tapi saya di broadcast, kemudian apa yang bisa saya kontribusikan, ayo saya bantu gitu ya. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu Mas Dide sama Mas Marzuki, terus satunya siapa? Mas Yanuar ya, Mas Yanuar, saya ajak talk show di tempat kami. Alhamdulillah, dan terima kasih FJN telah bisa menuangkan program-program secara secara terstruktural dalam sebuah organisasi. Saya kira sih itu, dan sekali lagi selamat untuk FJN, semoga FJN terus jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.